بسم الله الرحمن الرحيم. عادت أفانين بما يروي فؤادا قد ضمى زوارها متشوقون إلى رضا رب السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Alhamdulillah, ayah bunda, bapak ibu, lembaga pendidikan pengkaderan Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, kita bersyukur alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan ini sebagai bagian dari majalis dzikr. Kita bertemu untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang bermanfaat, dengannya kita termotivasi untuk beramal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayah bunda yang berbahagia, keberadaan kita dalam perjalanan hidup ini, siapapun kita, apapun posisi kita hari ini, dan sebagai apapun kita, sejatinya kita semua adalah anak dari orang tua kita. Lalu takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua terbina dalam sebuah ikatan pernikahan, menjadi ayah, ibu dari anak-anak kita. Sebagian dari mereka Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam perjalanan hidupnya menempuh pendidikan di pondok yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Hidayatullah, yang alhamdulillah di lahan kampus pendidikan, kampus tarbiyah yang tidak kurang dari 135 hektar ini, Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita dunia pendidikan yang islami, alami, dan ilmiah, dari jenjang pendidikan yang paling rendah, pendidikan anak usia dini, Raudatul Atfal TK, ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah tsanawiyah, ada madrasah aliyah, kemudian dengan perguruan tinggi kita di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan. Semua ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Falhamdulillahi awalan wa akhirah. Ayah bunda, bapak ibu yang mulia, catatan perjalanan dari sejarah kehidupan kita akan bermuara pada satu tujuan yang sama. Biiznillahi ta'ala, tidak ada keluarga muslim kecuali memiliki tujuan masuk surga bersama keluarganya. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
dalam satu ajaran yang mulia di dalam Al-Quran, kalau kita mentadabburi rangkaian ayat yang ada pada surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menjalin, menghubungkan tali silaturrahim, yaitu hubungan yang Allah perintahkan untuk dilakukan, disambungkan, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut akan hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencari wajah Rabbihim, kesabaran mereka untuk mendapat keistimewaan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini janji dari Rabbul Alamin, di surga nanti kita semua, ayah bunda yang mulia, biidznillahi ta'ala akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita ruku sujud menyembahnya. Semoga Allah muliakan kita semua dengan melihat wajahnya nanti di akhirat. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari kekayaan, dari harta, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mengikuti ya kebaikan demi kebaikan yang lain untuk menghapus, menutupi kesalahan yang lama. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita bahwa kesalahan yang kita perbuat, selain diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dibarengi dengan berbuat kebaikan demi kebaikan. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah atau lakukanlah kebaikan. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, pasti kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika lahum 'uqbad dar, untuk orang-orang yang bersabar tadi ya, karena ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, kemudian menegakkan salat, berinfak baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kemudian berbuat kebaikan demi kebaikan untuk menghapuskan kesalahan yang lalu, bagi mereka adalah tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden. Masya Allah, di dalam bahasa Arab, di antara makna al-Aden adalah tempat bermukim, tempat tinggal, yang dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai motivasi digambarkan bahwa surga Aden adalah sebuah istana yang megah. Pintunya saja subhanallah tercatat kurang lebih 50.000 pintu. Coba kita bayangkan, satu gedung, satu istana memiliki 50.000 pintu. Masya Allah, betapa agungnya, besarnya bangunan tersebut. Dan pintu surga tentu berbeda dengan daun pintu rumah kita. Masya Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha. Jannatu Aden dalam tafsir Ibnu Katsir juga digambarkan sebagai sebuah tata kelola kota, ya,
sebuah kota yang indah yang dihuni oleh al-anbiya, para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan mati syahid. Mereka lah para penghuni Jannatu Aden. Tapi subhanallah, dengan keistimewaan amalan yang kita lakukan tadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Tidak cuma kita biiznillah ta'ala, tapi juga bersama bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, bersama usul kita, ya, yang saleh, bapak-bapak yang saleh, kakek-kakek yang saleh, ibu-ibu, nenek-nenek yang salehah, masuk bersama kita insyaallah ta'ala dalam Jannatu Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Masya Allah. Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapak, pasangan, dan anak keturunan kita, anak cucu kita. Masya Allah. Inilah kenikmatan abadi, jamaah sekalian, ayah bunda yang mulia, ya, bagian dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pribadi dan keluarga muslim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masya Allah. Malaikat datang berziarah, mengunjungi kita di Jannatu Aden, masuk dari seluruh pintu, masuk dari berbagai pintu, seraya mengucapkan salam kepada kita. Apa salamnya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan diberikan kepada kalian, wahai orang-orang yang bersabar, ya, tadi orang-orang yang memenuhi janjinya, tidak membatalkan mau'id, perjanjian, ya, kesepakatan. Kemudian orang yang menegakkan salat, ya, Masya Allah. Sifat-sifat yang kita sebutkan tadi adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin akan masuk ke dalam Jannatu Aden. Orang yang menjalin tali silaturahim, ya, takut kepada Allah, takut dengan su'ul hisab, hisabnya buruk nanti di akhirat. Masya Allah. Amalan-amalan tadi perlu menjadi cerminan dalam perjalanan hidup kita insyaallah ta'ala, agar dipastikan kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang masuk ke dalam Jannatu Aden. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian atas kesabaran, ya, yang kalian lakukan di dunia. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat karena Allah, dan sabar ketika diuji dengan satu ujian musibah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ni'ma uqbad dar. Betapa indahnya, nikmatnya balasan surga yang diberikan kepada orang-orang tadi. Alhamdulillah, ikhwani fillah, ayah bunda, para wali santri Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang mulia, semoga tadabbur kita dalam surat Ar-Ra'd pada kesempatan kali ini menambah wawasan kita. Ada motivasi untuk menjamin bahwa keluarga kita harus menjadi keluarga muslim teladan yang mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu dari amanah parenting, satu dari amanah ayah bunda yang menjadi faridah adalah menjamin kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Alhamdulillah,
ayah bunda, Allah Subhanahu wa taala berikan tuntunan, petunjuk untuk menghadirkan putra-putri terbaiknya hadir dalam keluarga besar pendidikan Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan. Kita mencoba melatih dua hal, ayah bunda, ketika kita mengantarkan putra-putri kita ke pondok pesantren, ya, seperti Hidayatullah. Ada dua hal. Yang pertama, kita hadirkan tingkat tawakul yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Maka dengan bertawakal kepada Allah, insya Allah kita semua akan berada dalam posisi yang tenang, tentram. Karena kita, tanda kutip, tidak sekedar menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, tapi sejatinya kita menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ar-ridha. Kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita titipkan kepadanya. Kita antar putra-putri kita ke pesantren, dan hasilnya nanti insyaallah ta'ala dengan hasil yang terbaik, itu menjadi doa dan harapan kita, dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir yang diberikan kepada kita. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah memberi satu nasihat penting tentang tawakal dan ridha, bahwa siapa yang bisa menjalankan dua poin ini, tentunya tawakal adalah sebelum melakukan satu pekerjaan, dan ridha dengan hasil yang Allah tetapkan dari usahanya, maka sejatinya dia telah mewujudkan nilai-nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perjalanan pendidikan putra-putri kita di pondok pesantren dari tingkat PAUD, TK, ya, SMH, sekolah menengah, MTS Aliyah, Ula Wusta, ya, Tsanawiyah, Aliyah, bahkan pada tingkat perguruan tinggi yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan dan Pengkaderan Hidayatullah LPPH Gunung Tembak, sejatinya menjadi harapan kita semua, Bapak Ibu sekalian, selain bertawakal kepada Allah, ya, dan kita ridho dengan hasil terbaik nantinya insyaallah ta'ala, kita menghadirkan satu kerjasama yang baik dalam ta'awun alal birri wat taqwa antara pengelola pendidikan dengan para wali murid, para orang tua. Dalam jenjang pendidikan di LPPH Gunung Tembak, kita sedang menguatkan, merevitalisasi, ya, sebuah kurikulum pendidikan bersifat lanjutan dan berkelanjutan dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi yang kita tempuh saat ini. Biidznillah ta'ala ada turunan dari program perguruan tinggi kita di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan. Ini juga sebagai informasi untuk ayah bunda semua. Pendidikan tinggi kita mengelola satu program khusus bernama Pendidikan Ulama Zu'ama, yang merupakan cita-cita besar dari para pendiri Hidayatullah sejak awal, yaitu fokus menghadirkan satu konsep pendidikan dan pengkaderan yang mampu mencetak kader-kader pemimpin yang berjiwa ulama dan ulama yang berjiwa pemimpin. Dari pendidikan ulama zu'ama atau PUZ ini kita turunkan kepada i'dad lughawi, yaitu prakuliah setelah lulus dari aliyah. Berjalan 4 tahun, kita turunkan lagi kurikulumnya kepada sekolah menengah kita,
khususnya di tingkat aliyah, madrasah aliyah. Maka biiznillahi ta'ala mulai tahun ajaran 2024 ini LPPH Gunung Tembak akan menghadirkan satu konsep baru bernama Qismut Takhassus, sebuah program takhassus yang berada di bawah madrasah aliyah, fokus pada pengajaran adab sebelum ilmu dan penguatan di bidang tahfidz, bahasa Arab, dan disiplin ilmu syar'i. Maka Qismut Takhassus akan menguatkan 3 hal ini: tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan dasar-dasar ilmu syar'i. Maka atas nama pengelola dan asatidzah di pondok ini, kami tentunya mengajak ayah bunda sekalian, khususnya para wali santri, wali murid yang putranya sekarang berada di jenjang akhir MTS, untuk bisa melanjutkan pendidikan putra-putra terbaiknya di tingkat aliyah dalam program takhassus. Biidnillahi ta'ala kita akan hadirkan satu konsep pendidikan yang menghadirkan suhbatul ustadz, yaitu para santri akan banyak waktunya dengan ustadznya, memiliki suhbah dengan ustadznya dalam sistem talaqqi, baik itu di halaqatul Quran dengan target minimal biidnillahi ta'ala kita akan luluskan santri-santri terbaik kita 3 tahun ke depan menghafal setengah Al-Quran atau 15 juz biidnillahi ta'ala dengan target 5 juz setiap tahunnya. Ini target minimal. Dan bahasa Arabnya tuntas biidnillahi ta'ala di tahun pertama tingkat madrasah aliyah, karena kita mengambil sistem yang ada di program Iqdad Lughawi Pendidikan Ulama Zu'ama. Lalu di tahun kedua biidnillahi ta'ala kita akan menghadirkan satu konsep pendidikan usul. Semua usul dalam pendidikan agama kita akan kita ajarkan di kelas 2, mulai dari tasyri', usulul tasyri', ya, usulul fiqh, ya, kemudian atau kita kenal dengan tarikhut tasyri', ya, usul fiqh, usulul tafsir, usulun nahwu, ya, mustalahul hadis, ya, kemudian di antara usul juga sirah nabawiyah. Ini akan kita hadirkan biidnillahi ta'ala di tingkat atau tahun kedua dari sekolah madrasah aliyah kita. Dan di tahun terakhir, tahun ketiga di tingkat aliyah, kita akan coba hadirkan satu konsep pendidikan yang menguatkan disiplin ilmu syar'i. Ada fiqh, ya, kita coba tanamkan. Setelah usulnya kita pelajari fiqhnya, setelah usul tafsirnya kita pelajari tafsirnya, setelah mustalah hadisnya kita ajarkan beberapa kitab hadis biidnillahi ta'ala. Maka akan hadir satu generasi yang biidnillahi ta'ala menjadi qurratu a'yun, ya, penyejuk pandangan kita, menjadi calon-calon ulama muda, calon-calon ulama pemimpin muda biidnillahi ta'ala. Semoga konsep ini setelah Ramadan, ya, 1445 bisa kita jalankan. Mohon doa dari ayah bunda semua, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis yang mulia ini dan memberkahi langkah kita ke depan. Akhirnya masih dalam suasana Syawal 1445 Hijriah, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dijanjikan untuknya surga seluas langit dan bumi. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruk wa natubu ilaih. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم